Ya, selamat pagi ke teman kami. King Yomat, yes, YouTuber spesialis. Pembahas soal-soal ya. Oke, kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal ekonomi ya, mengenai perdagangan internasional. Langsung saja kita lihat bersama-sama. Saya akan share screen. Dan ini dia. Ya, perdagangan internasional part 1 ekonomi SMA UTBK SBMPTN. 10 nomor pembahasan soal. Oke. Nomor 1 ya, kita soalnya nomor 1. Perdagangan yang dilakukan dari satu negara ke negara lain atas dasar kesepakatan bersama adalah pengertian dari A. Perdagangan internasional, B. Ekonomi, C. Pasar, D. Pajak, E. Uang. Saya berikan waktu 5 menit, silakan di pause videonya dan berpikir dan Anda akan menjawab ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan jawab. Betul, jawaban Anda betul. Jawabannya adalah perdagangan yang dilaksanakan suatu negara dengan negara lain atas dasar kesepakatan bersama adalah A. Perdagangan internasional. Terus pengertian ekonomi, pasar, pajak, uang adalah sebagai berikut ya. Pengertian istilah ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos, yang artinya keluarga atau rumah tangga. Dan nomos, dan kata nomos yang artinya peraturan atau hukum. Sehingga arti ekonomi secara harfiah yaitu suatu manajemen rumah tangga atau sebuah aturan rumah tangga. Bagian B, pengertian pasar merupakan salah satu tempat adanya jual beli barang maupun jasa. Selanjutnya, pengertian pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang harus dibayar oleh rakyat yang disebut dengan wajib pajak kepada negara berdasarkan undang-undang, di mana uang pajak tersebut akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan umum. Nomor berikutnya, pengertian uang dalam ilmu ekonomi. Uang adalah setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar tersebut dapat berupa benda ataupun apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan atau jasa. Mantap ya. Sekarang kita pindah ke soal nomor 2. Ya. Perdagangan internasional ialah proses tukar-menukar berdasarkan atas kehendak dari masing-masing negara. Secara sukarela adalah pengertian perdagangan internasional oleh pilihannya Amir MS, Kuala Adolf, Sadono Sukirno, Hendra, dan E. Basri dan Nandar. Ya, silakan dijawab ya. Kami berikan waktu 5 menit dari sekarang. Silakan di pause videonya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya, jawaban yang tepat adalah bagian B, Kuala Ado. Sedangkan pengertian perdagangan internasional menurut Basri dan Munandar adalah ini ya. Menurut Basri dan Munandar, perdagangan internasional dapat terjadi karena 2 faktor utama. Faktor pertama ialah negara-negara yang terlibat dalam aktivitas perdagangan mempunyai sumber daya yang berbeda satu sama lain. Faktor kedua ialah negara-negara yang terlibat aktivitas perdagangan sama-sama aktif memproduksi barang tertentu dengan jumlah yang besar dan kualitas yang baik. Nah, pengertian perdagangan internasional menurut Hendra mengungkapkan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi jika kedua belah pihak dapat saling memberi manfaat dari kegiatan perdagangan tersebut. Yang ketiga, Amir MS. Menurut Amir MS, perdagangan internasional lebih kompleks dan rumit jika dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri. Menurut Sadono Sukirno mengungkapkan bahwa perdagangan internasional memiliki banyak manfaat. Di antaranya, dengan tidak aktif dalam perdagangan internasional, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang yang tidak diproduksi negara itu sendiri. Mantap. Sekarang kita berpindah ke soal nomor 3 ya. Sadono Sukirno mengungkapkan bahwa perdagangan internasional memiliki banyak manfaat, di antaranya adalah bagian A sebagai alat tukar, B untuk mengatur stabilitas perekonomian karena uang yang beredar bisa memenuhi kebutuhan ekonomi. Yang ketiga, menyusun struktur organisasi peran manajemen yang pertama yakni
andil dalam struktur organisasi. Bagian D, setiap negara dapat memperluas pasar dan menambah keuntungan. Bagian E, menyusun dan melaksanakan rencana dan anggaran operasi perusahaan dalam kondisi yang ekonomis dan bersaing. Silakan dijawab ya. Dan sebelum lanjut, alangkah baiknya menekan tombol like, subscribe, post, and promote, komentar, download. Instagram kami @yomat22 dengan channel YouTube King Yomat YS. Dan ini nomor WA kami 0813567401. 5 menit dari sekarang. Silakan dibuat videonya dan dipikirkan jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Anda betul. Jawaban tepat adalah Sadono Sukirno mengungkapkan bahwa perdagangan internasional memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah D, ya, setiap negara dapat memperluas pasar dan menambah keuntungan. Kita lihat sebagai alat tukar itu manfaatnya apa ya? Sebagai alat tukar manfaatnya adalah manfaat dari uang. Manfaat uang itu sebagai alat tukar. Terus yang B ini untuk mengatur stabilitas perekonomian karena uang yang beredar bisa memiliki keuntungan ekonomi, itu adalah manfaat pajak. Ini manfaat pajak adalah untuk mengatur stabilitas perekonomian karena uang yang beredar bisa memenuhi kebutuhan ekonomi. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Pajak bisa digunakan segala tukar untuk mencapai tujuan. Terus bagian C ini menyusun struktur organisasi adalah manfaat manajemen dalam organisasi. Yaitu menyusun struktur organisasi peran manajemen yang pertama, yakni andil dalam menyusun struktur organisasi. Terus yang ini bagian E, itu adalah manfaat dari akuntansi biaya. Akuntansi biaya mempunyai manfaat sebagai berikut. 1. Menyusun dan melaksanakan rencana dan anggaran operasi perusahaan dalam kondisi ekonomis yang bersaing. Iya. Kita lanjut soal nomor 4. Salah satu tujuan perdagangan internasional adalah A. Meningkatkan daya saing dengan negara lain. B. Sarana promosi yang menjadi tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang atau jasa pada konsumen. Bagian C. Untuk mendapatkan pundi-pundi keuntungan. Bagian D. Memberi pertimbangan manajemen dalam hal pembuatan kebijakan sumber daya manusia. Bagian E. Memperluas pasar dan menambah keuntungan. Ya, silakan tekan tombol like, subscribe, post, dan share. Saya berikan waktu 5 menit dari sekarang. Silakan jawab dan di pause videonya dulu. Pikirkan jawabannya. Iya, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Betul. Salah satu tujuan perdagangan internasional adalah bagian E, ya, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Sedangkan yang lain tujuan dari apa saja ya? Yang kita lihat. 5 tujuan perdagangan internasional adalah yang pertama untuk memenuhi kebutuhan yang ada di negara lain. 2. Untuk menaikkan devisa negara. 3. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. 4. Memperluas pasar dan menambah keuntungan. Ini jawaban yang ada di pilihan ganda tadi bagian E. Dan yang kelima, manfaat tujuan perdagangan internasional adalah ekspor teknologi modern. Lalu, tujuan dari adanya pembangunan ekonomi yang ada di masyarakat adalah meningkatkan daya saingnya. Itu tadi yang bagian A, opsi yang pertama, yang meningkatkan daya saing satu negara dengan negara lain adalah itu tujuan dari pembangunan ekonomi yang ada di masyarakat. Yang meningkatkan daya saing satu negara dengan negara lain, tetap ingin saling mengungguli dalam bidang tertentu yang paling kuat di negara tersebut. Terus pilihan bagian berikutnya itu fungsi pasar, ya. Fungsi pasar itu sebagai sarana promosi yang menjadi tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang atau jasa pada konsumen. Dan selanjutnya tujuan utama perusahaan dalam bisnis yaitu sebagian besar perusahaan mendirikan berbagai lini bisnis untuk mendapatkan pundi-pundi keuntungan. Lalu fungsi manajemen sumber daya manusia tujuannya adalah memiliki beberapa tujuan, di antaranya memberi pertimbangan manajemen dalam hal pembuatan kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi dan berkinerja tinggi. Mantap, ya. Sekarang pindah kita nomor 5.
Beberapa faktor yang mempengaruhi dilakukannya perdagangan internasional adalah sebagai berikut. Kecuali. Bagian A, perbedaan sumber daya. Bagian B, perbedaan iklim. C, perbedaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi aktif. Bagian E, perbedaan harga barang substitusi dan barang komplementer. Bagian E, perbedaan selera. Ya, silakan dijawab ya dengan tombol subscribe, post, promote, dan nyalakan tandanya agar setiap video baru kami upload Anda tidak tahu. Mantap. Ya, 5 menit dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Iya, jawaban Anda betul. Beberapa faktor yang perlu dilakukannya perdagangan internasional sebagai berikut. Kecuali D ya, perbedaan harga barang substitusi dengan barang komplementer. Yang lain adalah faktor yang punya permintaan. Berikut adalah harga barang substitusi dan barang komplementer. Permintaan dalam satu barang dapat dipengaruhi harga barang-barang lain. Yang ada kaitannya dengan seperti barang yang dapat saling menggantikan substitusi dan barang yang saling melengkapi atau komplementer. Sehingga secara umum faktor yang perlu dilakukannya perdagangan internasional adalah 1. Perbedaan sumber daya, B. Perbedaan iklim, C. Perbedaan ilmu pengetahuan teknologi, dan E. Perbedaan selera. Itulah faktor yang mempengaruhi diadakannya perdagangan internasional. Kecuali perbedaan harga barang substitusi dan barang komplementer, karena ini adalah yang mempengaruhi permintaan. Ya. Mantap. Kita lanjut soal nomor 6. Manfaat perdagangan internasional ialah 1. Dapat memperoleh barang atau jasa yang tidak bisa dihasilkan sendiri karena adanya perbedaan sumber daya alam, kemampuan sumber daya manusia, dan teknologi dan lainnya. 2. Dapat memperoleh pasar untuk menambah keuntungan dari spesialisasi. 3. Memungkinkan sumber teknologi modern untuk memahami teknik produksi yang lebih efisien dan modern dalam hal manajemen. 4. Dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi sebuah negara. 5. Menambah devisa negara dari hasil ekspor. 6. Perdagangan internasional dapat membuka lapangan pekerjaan di sebuah negara. 7. Menjalin persahabatan dengan negara lain. 8. Meningkatkan penyebaran sumber daya alam sebagai sebuah negara. Itu adalah manfaat perdagangan internasional yang dituliskan dalam soal ini. Nah, ditanya adalah pernyataan yang benar adalah bagian A 1, 2, 3, dan 5, B 4, 6, 7, 8, C 1, 3, 5, 7, E 2, 4, 6, 8, dan bagian E semua benar. Iya. Silakan dijawab. Saya berikan waktu 5 menit dari sekarang. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jawabannya Anda betul ya. Yaitu E semua benar. Jadi, kedelapan hal ini adalah manfaat perdagangan secara internasional. Mantap ya. Oke. Kita break dulu. Kita lanjut ya. Soal nomor 6. Perdagangan antar negara atau perdagangan internasional memungkinkan terjadinya 1. Jual beli tukar barang atau jasa antar negara. 2. Kerjasama bidang ekonomi antar negara di seluruh dunia. 3. Pengaruh terhadap perkembangan ekspor dan impor serta balance of payment atau neraca pembayaran internasional atau NPI suatu negara. 4. Pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara yang terlibat dalamnya. 5. Pergerakan sumber daya melalui batas negara, baik sumber manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya modal. 6. Pertukaran hasil atau output dari sebuah negara dengan negara lain atau yang kita kenal dengan perdagangan internasional. 7. Hubungan dalam bentuk piutang antar negara. 8. Pertukaran atau arah aliran sarana produksi. Ya, pertanyaan adalah, pernyataan yang benar adalah yang diminta ini perdagangan antar negara, perdagangan internasional memungkinkan terjadinya apa? 1, 2, 3, 4, 5, B 6, 7, dan 8, C 1, 3, 5, dan 7, E 2, 4, 6, 8, E semua benar. Ya, silakan dijawab ya. Tapi semuanya langkah bagi menekan tombol like, subscribe, post, and share, nyalakan tanda lonceng agar setiap video baru yang kami upload Anda tidak tahu. Ya. 5 menit dari sekarang, silakan di pause videonya dan dipikirkan. 5, 4,
3, 2, 1, 0. Iya, jawaban Anda betul ya. Yaitu A. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita bahas ya. Perdagangan antar negara atau perdagangan internasional memungkinkan terjadinya ada 5 hal, yaitu 1, jual beli atau tukar menukar barang dan jasa antar negara. 2, kerjasama di bidang ekonomi antar negara di seluruh dunia. 3, pengaruh terhadap perkembangan ekspor impor serta balance of payment. 4, pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara terlibat dalamnya. 5, pergerakan sumber daya melalui batas negara, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya modal. Sedangkan nomor 678 itu adalah hubungan ekonomi antar negara menjadi 3 bentuk hubungannya, yaitu 1, 6, pertukaran hasil output sebuah negara dengan negara lain atau dengan perdagangan internasional. 7, hubungan dalam bentuk hutang piutang antar negara. 8, pertukaran atau arah dan produksi atau sarana produksi. Mantap. Sekarang kita pindah ke nomor 8. Ada beberapa jenis perdagangan internasional yang dilakukan antar negara maupun kelompok negara, diantaranya 1, ekspor impor, 2, barter, 3, saham, 4, konsinyasi, 5, packet deal, 6, border crossing. Pernyataan yang benar adalah, jadi yang kita cari adalah beberapa jenis perdagangan internasional yang ada dalam suatu negara maupun kelompok. Pernyataan yang benar adalah bagian A, 1, 2, 3, 4, dan 5, B, 1, 2, 4, 5, dan 6, C, 2, 3, 4, 5, dan 6, D, 3, 4, 5, dan 6, E, 2, 3, 4, dan 5. Silakan jawab 5 menit dari sekarang. Yang diminta adalah yang termasuk perdagangan, jenis perdagangan internasional. 5, 4, 3, 2, 1. Iya, jawaban Anda betul. Yaitu 1, 2, 4, 5, dan 6. Kita bahas ya. Nah, ini ada beberapa jenis perdagangan internasional yang dilakukan negara atau kelompok negara, di antaranya adalah pertama, ekspor dan impor. Ya. Kegiatan ekspor dan impor merupakan bentuk perdagangan internasional yang paling sering dilakukan. Ada 2 cara yang melakukan ekspor, yaitu ekspor biasa, itu melalui ketentuan yang berlaku. Bagian B, ekspor tanpa garis miring P, yaitu barang boleh dikirim melalui izin Departemen Perdagangan. Jenis perdagangan yang kedua adalah barter. Barter ini barter atau pertukaran barang dengan barang masih sering dilakukan dalam perdagangan internasional. Jenisnya meliputi direct barter, sweet barter, counter purchase, dan buyback barter. Jenis perdagangan internasional yang ketiga adalah konsinyasi. Konsinyasi adalah penjualan dengan pengiriman barang ke luar negeri di mana belum ada pembeli datang ke luar negeri. Penjualannya dapat dilakukan melalui pasar bebas atau bursa dagang dengan cara lelang. Keempat, packet deal, itu perdagangan yang dilakukan melalui perjanjian dagang atau trade agreement dengan negara lain. Yang kelima, border crossing, yaitu perdagangan yang timbul dari negara yang saling berdekatan untuk memudahkan penduduknya saling melakukan transaksi. Jadi ada 5 ya. Nah, terus saham itu adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan individu maupun institusi dalam perusahaan yang merupakan salah satu jenis investasi pasar modal. Sehingga tadi soalnya ini beberapa jenis perdagangan internasional. Yang pertama ya ekspor impor, barter, 4, konsinyasi, 5, packet deal, dan 6, border crossing, kecuali saham-saham adalah jenis investasi pasar modal. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Ya, jangan lupa tekan tombol subscribe, post, dan share, nyalakan lonceng agar setiap video baru kami upload Anda duluan tahu. Nomor 9. Penjual dalam perdagangan internasional disebut sebagai eksportir atau pensuplai atau supplier. Dibagi dalam beberapa bagian, kecuali A, produsen eksportir, B, confirming house, C, pedagang ekspor, D, surveyor, E, wisma dagang. Ini minta adalah kecuali atau yang bukan bagian dari perdagangan internasional sebagai penjual. 5 menit dari sekarang kami hitung. 5. Silakan di-pause videonya. 4, 3, 2, 1, 0. Selesai.
Iya, penjual dalam perdagangan internasional disebut sebagai eksportir atau supply dibagi dalam beberapa bagian kecuali surveyor ya di mari kita bahas kenapa itu bukan. Ada penjual dalam perdagangan internasional ada 5 macam ya. Ini. Pertama, produsen eksportir merupakan penjual sekaligus pembuat. Produsen eksportir memasarkan hasil produksinya sendiri kepada pasar luar negeri. Yang kedua ada namanya confirming house ya, penjual dalam perdagangan nasional. Itu merupakan perusahaan lokal yang bekerja atas perintah kantor induknya yang ada di luar negeri, yang tentunya sesuai dengan undang-undang hukum setempat. Kelompok penjual ini ada karena banyaknya perusahaan luar negeri yang mendirikan anak perusahaannya ke dalam negeri, di mana kantor cabang bekerja atas pemerintah kantor pusat. Perintah kantor pusat. Penjual yang ketiga adalah pedagang ekspor, yaitu barang usaha yang diberi izin pemerintah dan diperkenankan melaksanakan ekspor komoditi sebagai surat yang diberi perintah tersebut. Pedagang ekspor bekerja untuk kepentingan produsen dalam negeri. Bagian 4, agen ekspor, yaitu merupakan pelaku ekspor yang tidak hanya melakukan bisnis, tapi juga telah mengikat dengan suatu ikatan perjanjian keagenan. Kelima, wisma dagang, itu merupakan perusahaan yang sudah mengekspor aneka komoditi, mempunyai jaringan pemasaran maupun kantor perwakilan di pusat-pusat dagang dunia, serta memperoleh fasilitas tertentu dari pemerintah. Fasilitas ini disebut berupa perbankan maupun pajak. Kecualinya tadi adalah surveyor ya. Karena surveyor adalah kelompok pendukung dalam pelaku perdagangan internasional. Surveyor yaitu yang bertugas sebagai juru periksa terhadap kualitas, cara pengepakan, keabsahan dokumen-dokumen bagi barang-barang yang akan diekspor atau diimpor. Mantap. Sekarang kita pindah ke soal nomor 10. Yang termasuk kelompok pemesan dalam perdagangan internasional adalah pertama, pemakai langsung para pedagang, pengusaha kebun, industriawan, instansi pemerintah. Bagian B, pemakai langsung para pedagang, pengusaha kebun, industriawan, dan solo agen importer. Bagian C, solo agen importer, pengusaha impor, pemakai langsung para pedagang, dan pengusaha kebun. D, solo agen importer, pengusaha impor, pemakai langsung para pedagang, dan profit importer. Bagian E, solo agen importer, pengusaha impor, importer terbatas, importer umum, dan profit importer. Nah, itu dia ya. Silakan dijawab 5 menit dari sekarang. Silakan pause videonya. 5, 4, 3, 2, 1. Iya betul saudara-saudara. Jawabannya adalah yang termasuk dalam pemesan dalam pelaku perdagangan internasional adalah bagian A ya. Pemakai langsung para pedagang, pengusaha kebun, industriawan, instansi pemerintah. Kita bahas bersama-sama. Kelompok pembeli atau disebut juga importir, pihak importir menanggung resiko atas segala sesuatu yang barangnya impor. Resiko ini dapat berupa kerugian, kerusakan, keterlambatan, serta manipulasi atau penipuan. Berikut ini beberapa kelompok pembeli atau buyer. Pertama, pengusaha impor, disebut juga sebagai impor merchant. Merupakan badan usaha yang diberikan izin oleh pemerintah untuk mengimpor barang-barang yang bersifat khusus, yang disebutkan dalam izin impornya dan tidak berlaku untuk barang lain. Berikutnya adalah profit importer, merupakan pengusaha impor yang secara khusus diistimewakan pemerintah atau Departemen Perdagangan untuk mengimpor komoditi tertentu dengan tujuan untuk kepentingan pemerintah. Bagian C, importir terbatas, merupakan importir perusahaan PMA dan PMDN dengan izin khusus dari pemerintah untuk mengimpor mesin-mesin dan bahan baku yang diperlukan sendiri atau tidak diperdagangkan. D, importir umum, yaitu merupakan perusahaan importir yang khusus mengimpor aneka macam barang dagang. Importir ini berupa persero niaga atau trading house atau wisma dagang. Importir jenis ini dapat mengimpor barang-barang, kelontongan hingga instalasi kebutuhan pabrik. Bagian E, solo agen importer merupakan perusahaan asing yang berminat memasarkan barangnya dalam negeri dengan mengangkat perusahaan dalam negeri sebagai kantor perwakilan atau menuntut suatu agen untuk memasarkan hasil produksinya ke negara yang ia tuju. Itu jadi ada 5 ya. Pengusaha impor, profit impor, importer terbatas, importer umum, solo agen importer. Selanjutnya, yang merupakan pihak pemesan dalam pelaku perdagangan internasional, yaitu kelompok pemesan. Kelompok ini
merupakan pembeli atau pengimpor yang melakukan impor sebelum barangnya ada atau tiba. Barang tersebut diimpor untuk konsumsi sendiri atau untuk dijual kembali. Kelompok pemesan atau indentor melakukan pembelian barang sebagai pihak ketiga atau disebut juga dengan distributor. Disebut kelompok pemesan atau indentor adalah karena mereka terbiasa membeli barang dengan cara memesan terlebih dahulu. Indentor dari beberapa jenis antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pemakai langsung. Yang kedua, B, pedagang, para pedagang. Bagian C, pengusaha kebun, industriawan, dan instansi pemerintah. Itu dia kelompok pemesan, pemakai langsung, para pedagang, pengusaha kebun, industriawan, dan instansi pemerintah. Ya, saya rasa cukup. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga bermanfaat, positif, dan salam sukses untuk kita semua. Amin. Ya, sampai di sini dulu video pemesan kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua dalam belajar ekonomi, khususnya materi adalah perdagangan internasional. Jangan lupa dukung dengan cara menekan tombol like, subscribe, post and share, nyalakan tandanya agar setiap video baru kami upload Anda yang tahu, dan tekan tombol loncengnya agar setiap video baru kami upload Anda tahu. Silakan isi kolom komentar dengan komentar yang baik, positif, dan bermanfaat bagi kita sesama. Selamat belajar dan sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Siang.